والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا والخير عم. Ini dalam yang akan dibahas di sini, ya, seseorang tidak mengakui nasab itu anak. Ya. Nah, itu dilihat dulu, gitu. Dilihat dulu apa? Boleh li'an atau menafikan anak dengan cara li'an gitu. Menafikan anak dengan cara li'an ada aturan. Apabila bapak itu anak, apabila bapak itu anak, ya, bisa melahirkan anak. Kalau umumnya bapaknya itu belum dewasa, ya. Ada seorang ini bukan bapak saya nih, Pak, dari bapaknya itu, ya. Yang dituduh itu belum dewasa, nggak mungkin orang belum dewasa punya anak. Ya. Atau yang ini suaminya itu belum dewasa. Saya suaminya masih kecil. Kemudian saya kawin sama perempuan itu punya anak gitu ya. Bukan punya anak padahal saya masih kecil. Saya nggak mengakui itu bahwa anak saya itu nggak perlu lihat, nggak perlu apa lihat dari umurnya lah sama saya. Nah yang boleh kita lihat kalau yang kita tuduhkan kalau saya ini apa? Ya, saya mungkin punya anak. Nah, kalau saya masih kecil nggak punya anak, udah jelas itu anak saya nggak perlu lihat begitu. Ini yang dilanjut ya. Nah ini kita baca ila tazawwaja mar'atan. Jadi seseorang kawin sama perempuan wa huwa mimman yuladu lihi. Seorang laki kawin sama perempuan, sedangkan si laki ini mimman yuladu lihi, artinya yuladu lihi, dia ini bisa punya anak gitu. Dia kalau dia kawin bisa punya anak. Kenapa bisa punya anak? Udah dewasa gitu. Kalau anak kecil bisa punya anak? Enggak. Seorang mengawini perempuan, orang yang mengawini perempuan ini memang yuladu ini yang bisa jadi dia punya. Kalau dia kawin bisa jadi dia punya anak. Artinya ini angkara 5 rumah alawati. Ya, dia itu udah bisa apa? Ya, udah bisa menggauli istrinya gitu kan. Berarti mungkin punya anak. Nah, udah deh. Wa'atat biwaladin. Nah, kemudian si istrinya ini yang dinikahi ada anaknya. Akad mendatangkan anak. Bimudatin yumkinu ayakunal hamluha. Nah, wanita yang dinikahi ini setelahnya akan nikah, ya, beberapa masa setelah akan nikah kemungkinan bisa jadi hamil. Jadi ada dua, pertama yang nikahnya itu memang sudah dewasa, ya, sejak akan nikah sampai melahirkan anak bisa jadi hamil. Berapa bulan? Aqallul hamli 6 bulan. Ya. Paling sedikitnya orang hamil berapa? 6 bulan. Kalau saya nikah sama perempuan saya ini mungkin bisa dapat punya anak, saya sudah dewasa. Ya, kemudian wanita yang saya nikahi sejak akad nikah 6 bulan berikutnya lahir anak. Nah, 6 bulan bisa jadi anak. Dan aqallul hamli berapa? 6 bulan. Nah, saya nggak mengakui kalau itu anak saya. Nah, ini kok dia ya. Kenapa? Karena saya bisa punya anak. Ya, kemudian apa? Lahirnya itu anak setelah 6 bulan. Nah itu bisa ya. Itu namanya ya. Kalau seandainya itu anak saya nggak akui sebagai anak saya bilang ini anak orang ya. Nah itu yang
tidak berarti saya masih kecil, ya. Belum dewasa, belum bisa begitu, ya. Nah, kemudian istri yang saya nikahi itu dapat anak, perlu kalian? Enggak perlu ya. Berarti masuk ke anak saya. Atau yang tadi apa? Saya nikah sama perempuan. Ya. Nah, saya sudah dewasa, sebelum 6 bulan udah lahir. Nah itu bukan anak saya, kalau nggak perlu lihat. Ya. Dihitung dari mana? Dari mulai akan nikah. Masa dia baru 4 bulan lahir. Nah kalau saya nggak mengakui itu anak saya, nggak perlu apa? Nggak perlu lihat. Jadi ulama yang mengatakan bahwa paling sedikit orang hamil 6 bulan dari mana itu? Dalilnya itu dari mana itu dalilnya? Oh dari kata Allah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ibu kita itu jasanya luar biasa. Ibu kita ini sama bapak jasanya itu lebih banyak daripada. Karena ibu itu mengandung dan mengandung dan menyusui selama 30 bulan. 30 bulan mengandung sama menyusui selama 30 bulan. Nah, ya. Kemudian kata Allah di dalam ayat lain, ayat Allah mengatakan apa? Walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar. Ibu kalau dia mau nyusuin anak yang bagus selama 2 tahun. Saya mau tanya 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Kalau yang tadi bilang mengandung dan menyusui 30 bulan, diambil 12 bulan. Iya apa? Nah itulah 6 bulan yang dikatakan masa kehamilan bukan yang paling sedikit bulan. Nah kalau ada orang nikah baru 4 bulan udah lahir anak, yang nikah ini nggak mengaku itu anak, nah itu nggak perlu kan? Ya, nah ini yang saya kasih. Ini saya lihat dari sini. Tidak ada banyak atas orang menikahi wanita. Allah 50 bulan itu lebih tinggi. Yang nikah ini yang bisa kemungkinan bisa punya anak karena udah dewasa. Atau dengan kata lain amkanan istimah rumah alawati, dia sudah bisa menggauli perempuan yang nikah ini sudah dewasa. Wa'atat rumahnya perempuan yang dinikahi punya anak, yungkinu ayakun alhamdulillah lihat pada masa lahirnya itu bisa dikatakan dia itu hamil berapa tadi? 6 bulan. Lahiqahu Nah ini anak laki itu, anak siapa? Anak laki yang nikahi tadi. Ya pada waktu dia nikah udah dewasa. Kemudian lahirnya itu anak 6 bulan setelah akan nikah. Ini kan anak dia bukan anak orang. Ini Imam Rasulullah kata Nabi awalnya dia anak itu dinisbatkan nasalnya kepada siapa? Kepada yang nyanyi kepada laki-laki yang menemani tidur. Ini siapa laki-laki yang nyanyi tidur? Ini bapaknya gitu. Ini anak ma'ahu dari syarat mungkin ayakun awal dulu. Kalau memang 2 syarat ini terpenuhi, kemungkinan besar anak memang anak dia. Yang pertama saat dia nikah sudah dewasa, sudah bisa terima. Yang kedua lahirnya itu anak setelah 6 bulan. Laisa hauna ma yu'ariduhu wala ma yusqiduhu. Nah dalam hal ini tidak ada yang sesuatu yang yu'aridu, yang menentang atau yang menggugurkan nasab anak kepada dia. Nah kalau seandainya seperti ini dia tidak mau mengakui anak, baru dia ini caranya apa nih? Lihat bahwa jawa ayat sekolah maka wajib anak itu dinisbatkan kepada bapaknya. Misalnya kan 2 ada 1, bapaknya waktu nikah sudah bisa dimakan, ibunya juga kita sama bisa dimakan. Nah kemudian apa? Lahirnya itu apa? Tidak akan nikah, lahirnya 6 bulan atau lebih.
menjelaskan bab mayusaku dan nasab malah yusak apa saja yang bisa ya diikut sertakan nasab anak kepada bapaknya itu dari syarat masuk. Nah sekarang kalau tidak punya syarat wa ikan atau sogiran ya si lakinya ini waktu nikah masih kecil ya. Jadi itu kalau masih kecil kan nggak bisa dimak ya. Jadi titiknya buat bapak nggak mungkin dia punya anak gitu. Kalau memang bapaknya bukan bapak suaminya itu sogir lah itu lagu memiliki ya apa itu tidak mungkin dia bisa punya anak. Kenapa? Karena masih kecil. Maka ibunya ini punya anak lahir lalu yang satu. Nah itu anak bukan tidak diikutsertakan ataunya pada dia betul kepada bapaknya. Di anakmu lah yang itu ayahmu nabi bu, karena nggak mungkin anak itu dari bapaknya, karena bapaknya ada apa? Wayang tapi anu berian boleh dia nggak mengakui itu anak, ya anak dia tanpa usia, nggak pakai lian, itu nggak perlu pakai energi ada anak ketahuan itu bukan anaknya karena dia belum pernah membawa, belum bisa membawa perempuan karena masih kecil. Ya anak yamin karena yamin itu kan sumpah Allah ya. Saya melihat di sini dalam Allah ini luar biasa. Jangan pakai anak yamin wal yamin itu adalah ditahqiqi ma yadul. Sedangkan yamin itu itu dijadikan untuk apa? Ditahqiqi ma yadul. Ayatun apa itu? Untuk mewajibkan yang memang bisa terjadi. Atau bisa terjadi kalau bapaknya dewasa. Kalau memang bapaknya belum dewasa kan nggak mungkin terjadi. Ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi apabila mau disangka nggak perlu lihat. Lihat itu sesuatu yang bisa terjadi. Kalau sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kalau mau disangka mau dianggap perlu lihat gitu. Waya itu Allah yang guna bisa jadi, bisa tidak jadi, tidak terjadi. Baik tahaqqu bil yamin ahadun jadilain. Wa guna Allah yang itu ayat guna Allah. Kalau memang bapaknya masih kecil, nggak mungkin itu anak dia gitu ya. Oleh karena itu para yang taju di Nabi Ilalian. Jadi kalau bapaknya mau menafikan itu anak, apa yang menafikan? Yang tidak mengakui kalau itu anaknya tidak perlu apa tadi lihat. Itu jadi syaratnya lihat sesuatu yang bisa terjadi. Kalau tidak bisa terjadi nggak perlu pakai lihat. Baik, nah sekarang ada persoalan. Persoalan begini, wasarafa asaluna. Artinya asaluna mengikut ulama mengikut Imam Syafi'i ini beda pendapat mengenai umur. Umur kira-kira kalau anak laki-laki dia bisa punya anak umur berapa itu? Begitu. Ya, umur kira-kira anak kalau dia kawin bisa punya anak kira-kira minimal gitu, minimalnya umur berapa? Jadi ayulan lahu. Berapa umur berapa kira-kira kalau anak yang bisa punya anak, seorang yang bisa punya anak. Meskipun ada yang ulama yang berpendapat yaitu ayulan, ayulan lalu pada asli sini. Saya mengatakan kalau orang sudah umur 10 tahun mungkin tidak punya anak. Ya, 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun punya anak berarti umur 20 tahun udah punya cucu. Kan pada waktu umur 10 tahun punya anak. Kemudian kalau anaknya 10 tahun kan bisa punya anak lagi. Berarti umur 20 tahun udah punya apa? Cucu. Bisa katanya orang 10 tahun udah punya
sampai begini. Apa itu tadi kata ini? Muru bisolati wahum abna usamin. Perintahlah anakmu gitu. Perintahlah anakmu mengerjakan sholat kalau anakmu sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna asrin, dan pukullah anakmu alaiha atas meninggalin sholat kalau udah umur 10. Kalau udah 10 tahun disuruh sholat masih kamu juga pukul. Nah, mana yang mereka ambil lalu yang akhir Faribu bainahu bil mawajib. Kalau anak kamu udah 10 tahun pisahin tempat tidurnya. Pisahin tempat, maksudnya anak laki atau perempuan, ya itu punya anak laki perempuan. Kan jadi kalau masih kecil tidurnya apa? Dalam nyampur. Nah kalau umur 10 tahun pindahin. Nah kata-kata kalau udah 10 tahun pindahin berarti apa? Nah bisa jadi umur 10 tahun itu udah punya ya. Nah dari hadis ini bisa diambil apa tadi itu undang-undang ya, anak umur 10 tahun bisa jadi apa punya anak. Tapi kan ini kan diambil anak itu diambil lagi, nanti masa hamilnya berapa bulan, apa bukan nantinya bulan kan ya, jadi bisa tidak di umur 10 tahun sudah bisa membuahi perempuan. Nah ini wami mengapa sedikit lagi wami mengapa yaitu ayat adalah pada di sini adalah juga mengatakan bukan 10 bahkan 9 tahun pun 9 tahun pun seseorang bisa punya anak ya. Pada di sini wala yaitu nah tapi kalau 9 tahun kurang dari 9 tahun nggak mungkin ya. Iya. Dan baru 9 tahun kurang dari 9 tahun nggak mungkin ya. Nah kalau yang mengatakan anak lagi 9 tahun dikiaskan sama perempuan kan perempuan paling apa? Paling cepat keluar dari perempuan umur 9 tahun. Nah dikiaskan perempuan. Kalau ini tadi kalau ini bisa bilangnya gitu. Di antara rata itu ini karena perempuan bisa saja kayak pertama kali datangnya 9 tahun. Ini mengenai kedewasaan ini pun harus dilihat dari lingkungan ya. Lingkungan di mana dia itu ada anak yang tinggal di kota besar. Nah itu kedewasaannya lebih cepat ketimbang daripada anak yang tinggal di mana? Oh, di tahun mana tuh? Ya apa? Daerahnya situ yang apa? Tapi kalau sekarang sama aja, orang di Sukabumi nggak gini-gini juga. Ada globalisasi. Di mana aja begini anak, anak di mana-mana bukan. Ini nggak bisa juga kan sekarang. Ini kan sudah tahu. Pada ada ayat kalimah ulama di sini. Kalau perempuan mulai dari datangnya pertama kali umur 9 tahun, demikian juga ulang kalau anak laki dari anak laki dia mimpi ya. Kalau udah umur apa? 10 tahun kan kalau anak laki mimpi, kalau perempuan apa? Orangnya bisa jadi ya. Baik, nah wa'afalah wisyabihi rahimullah Allah ada sebagai takdir. Nah maksudnya ini tidak apa Anda sambil tak kira-kira lah ya, jadi nggak mesti apa 9 tahun 10 tahun nggak kira-kira umur 9 tahun kira-kira umur 10 tahun ya anak muda ayam dia badan ini dengan lagi andanya umur 9 tahun ya dia gimana mau gitu. Nah ini pertama dia itu apa 9 tahun bisa nggak ya? Apa yang udah terhamil ceritanya paling sedikit orang hamil berapa tadi? 6 bulan ya. Jadi kalau mau dihitung itu kalau dikawin umur 9 tahun dapat anak pada saat dia umur berapa? 10 tahun kan gitu ya. Karena tunggu istrinya hamil dulu, paling hamilnya paling dikit dong. Enggak, jadi walaupun boleh jadi orang itu umur 10 tahun udah dapat anak ya mungkin ya apa itu tadi dapat
ikut asal walaupun kurang dikit sudah mendekati umur 10 tahun, 9 tahun ditambah masa hamilnya istri 2 tahun, 6 bulan dan lain-lain mendekati. Nah baik sampai sini bayangkan ada hubungan. Nah ini bentar saya lagi masalahnya. Kayak tadi kan suaminya memang belum dewasa. Jadi kalau mau menyangka anak tidak boleh. Yang berikutnya kalau suaminya dangkalnya terputus, suaminya nggak punya nakal gitu, tahu-tahu istrinya punya anak gitu. Nah suaminya nggak mengatakan oh ini barang saya nih, oh saya ini nggak punya nakal. Nah jadi kalau dilihat atau tidak, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajiannya. Baik, kita sebelum kita tutup dengan tidur tauhid, mari sama kita baca Fatihah dan memasuki tahun baru tahun 2022. Mohon agar Allah SWT panjangkan umur kita juga sehat afiat, selalu dapat tauhid hidayah dari Tuhan. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya karena Allah akan selain ini masalah sesuatu orang dari akan ada dari maupun dari orang Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub